Cuman di daerah Brisbane ternyata ada kasus baru lagi. Hai guys, welcome back to our YouTube channel di Indosi Family bersama Titi dan juga Dominika. Semoga kalian semua dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat. Aduh, no, gentle pemalawan ke no. Oke guys, kita langsung ke videonya. Seperti di judul, aku mau sharing tentang kasus COVID yang ada di Australia guys. Oke. Jadi guys, aku sekedar sharing aja guys ini tentang keberadaan corona yang sepertinya tidak akan pernah habis ya. Dan mengingat di Indonesia juga kasusnya tuh semakin hari semakin banyak gitu ya, apalagi dengan varian itu yang namanya Delta coronavirus. Jadi guys, aku mau sedikit sharing ke kalian tentang bagaimana pemerintah di sini tuh bekerja sama dengan masyarakat untuk mengontrol penyebaran virus corona ini guys. Jadi kita bersyukur juga karena sekarang kan sudah ditemukan vaksin, walaupun ada berbagai macam pro dan kontra soal vaksinasi ini. Tapi menurut aku kita juga harus bersyukur dengan adanya vaksin ini. Setidaknya ini tuh merupakan salah satu jalan untuk mengontrol penyebaran virus dan juga kehidupan, proteksi diri kita masing-masing dari penyakit. Kayak misalnya kita waktu kita masih kecil kan, walaupun kita nggak sakit kan tetap kita harus kayak divaksin gitu ya kan, untuk mencegah adanya penyakit yang seperti kayak vaksin polio untuk mencegah adanya penyakit polio di masa kedepannya gitu, atau vaksin campak gitu kan. Jadi menurut aku soal vaksin ini tuh ya, kalau pribadi aku mau divaksin gitu guys. Dan terutama kalau di Australia sini memang kasus kayak efek-efek samping dari vaksin itu juga kayaknya nggak begitu banyak gitu seperti yang diberitakan di daerah-daerah kayak di Amerika gitu. Kalau di sini tuh ada sih beberapa kayak ya namanya itu apa namanya, mereka bilang tuh blood clotting. What baby, the baby? What they call about the vaccine? Blood clotting. What? Blood clot. Blood clot tuh apa ya? What is that baby? Blood clot. Ini pembekuan darah, blood clotting. Blood clot. Jadi itu cuman ada sih kasus, tapi cuman kayak ada 1-2 orang kasus yang terjadi di Australia ini guys. Jadi menurutku ya aku setuju untuk vaksin. Cuman di sini guys, untuk vaksin itu ada prioritasnya. Jadi untuk yang tenaga kesehatan yang kerja di rumah sakit atau yang kerja di kayak panti jompo, di rumah-rumah untuk perawatan, rumah perawatan lansia, atau kayak ada home care atau child care like that, kayaknya mereka wajib divaksin gitu. Terus yang sama lansianya ya, yang di atas 50 tahun itu wajib divaksin di sini. Hey, aduh guys, dia mau ambil mikrofon. No. Dan guys, sedikit cerita soal lockdown guys. Karena aku lihat di Indonesia kayaknya sekarang lagi diberlakukan PPKM ya gitu ya. Aku nggak ngerti ya PPKM itu apa sih. PPKM adalah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Oke, jadi ini kayak seperti kayak bukan lockdown ya, tapi kayak ya dibatasi gitu semua.
Jadi aku rasa ini juga merupakan salah satu upaya dari pemerintah, tapi nggak tahu itu sebenarnya efeknya gimana gitu sama masyarakat. Tapi yang pasti waktu di sini di Queensland khususnya itu kita waktu kemarin di Townsville itu, yes Papa, no, you cannot hold this. Where? Oh my god. Udah sembunyi karena mikrofonnya di belakang baju. Oh my goodness, guys. Semoga kalian bisa mendengar. Jadi guys, waktu itu berapa hari atau berapa minggu yang lalu itu ada kasus. Jadi ceritanya gini. Kita kan di daerah Townsville dan Charlestown dan kabupaten dan ibu kota dari Queensland kan Brisbane. Jadi waktu itu tuh ada satu pekerja rumah sakit namanya Rumah Sakit Prince Charles yang dia itu kerja di frontlinernya gitu loh, di resepsionis. Terus dia liburan ke Townsville, ke ada satu pulau di depan kota Townsville namanya Magnetic Island. Jadi dia itu liburan sama keluarganya gitu. Jadi mereka itu semua ke Magnetic Island. Nah, kalau untuk menuju ke Magnetic Island itu mereka harus naik pesawat dari Brisbane ke Townsville terus nyebrang lewat laut ke Magnetic Island. Terus pas dia balik ke Brisbane, dari habis liburan itu dia balik ke Brisbane, langsung ternyata dia pas dicek itu dia ternyata positif corona. Itu langsung kota di lockdown. Kota Townsville itu langsung di lockdown. Townsville di lockdown selama 3 hari dan juga ada namanya Magnetic Island yang tujuan mereka holiday itu kota pulaunya di lockdown selama 3 hari. Jadi guys, punya anak yang lagi aktif-aktifnya tuh ya resiko guys. Kesini lagi nih. Oke guys, jadi akhirnya di lockdown kan selama 3 hari. Jadi satu orang doang itu langsung lockdown guys, karena ya gitu biar mencegah penularan yang lebih masif lagi ke komunitas kan. Akhirnya semua orang pokoknya banyak orang yang istilahnya punya apa ya, jadi kan di tracking gitu kan, mereka itu sekeluarga itu pergi kemana aja gitu, ke resto mana, ke pasar mana, ke supermarket mana. Orang-orang yang sempat berkunjung pada tanggal atau hari di mana mereka berkunjung juga itu harus wajib ikut swab test. Jadi setelah swab test dan lain sebagainya, dan ternyata puji Tuhan di Townsville itu tidak ada yang COVID, tidak ada yang positif guys. Cuman di daerah Brisbane ternyata ada kasus baru lagi. No. 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 Oke, here, with mama. Jadi guys, di sini juga pemerintahnya tuh benar-benar ketat banget gitu ya untuk mengontrol penyebaran virus ini. Apalagi ini Delta varian itu memang benar-benar sangat cepat banget ya menular. Dan di sini juga mereka tuh punya ada aplikasi guys khusus untuk tracking
tracking penyebaran virus corona ini di komunitas. Jadi ada aplikasi yang ini namanya aplikasi namanya Check in Queensland. Nah, jadi ini aplikasi ini tuh dipakai pada semua masyarakat Queensland yang mau pergi kemana saja, ke daerah, ke tempat-tempat umum seperti kayak toko-toko, shopping center, restoran dan lain sebagainya, itu wajib harus install aplikasi ini karena kita nanti check in di situ pakai kamera gitu. Jadi kalau misalnya nggak, sampai di toilet juga dipasang ini barcode gitu supaya kita scan barcode-nya, terus kita masuk di websitenya, dan situ kita masukin data kita dan langsung check in. Jadi kalau misalnya kita sudah pernah daftar gitu, masukin nama kita, nama aku misalnya Lesti dan juga nama suamiku, jadi pas kita pergi ke tempat yang lain gitu, kita mau daftar, kita nggak perlu tulis lagi baru karena udah terrekord gitu nama kita di situ. Jadi di sini tuh ada yang namanya ini kayak begini nih, ada terus ada misalnya check in, kita tinggal masukin misalnya ini barcode, tinggal masukin barcode-nya, terus kita tinggal scan. Nah di sini juga ada historinya guys. Jadi historinya kita pergi kemana aja di sini selama kurun waktu tertentu, tanggal sekian, jam sekian kita pergi kemana, itu. Ketika ada kasus misalnya ada orang yang ternyata corona saat dia berkunjung ke misalnya Harvey Norman gitu kan, salah satu misalnya ke Harvey Norman ini kan guys, berarti kita yang pergi ke Harvey Norman itu pada jam yang sama, pada hari yang sama, kita harus isolasi mandiri. Jadi seperti itu guys. Jadi untuk trackingnya tuh gampangnya guys. Kalau sudah ada aplikasi begini, kita tinggal cek history perjalanan kita, history check in kita kemana aja. Jadi aku rasa ini sangat efektif banget. Jadi pemerintah dan juga masyarakatnya tuh kerjasama yang baik, sehingga ya kita bisa mengontrol penyebaran virus corona di sini. Jadi di Queensland itu bisa dibilang kita di sini juga free mask, kita nggak pakai masker kemana-mana. Cuman ketika kemarin kita ke Townsville dan setelah lockdown itu kan diwajibkan pakai masker selama lockdown, dan setelah lockdown juga itu berapa hari setelah lockdown itu diwajibkan pakai masker kemana-mana. Jadi ya seperti itu. Di sini di Australia sendiri itu kan ada kayak di Sydney di New South Wales itu memang sekarang lagi masih lockdown karena masih banyak banget kasus yang masih terus meningkat. Terus di Victoria juga yang kemarin sudah di lockdown dan ternyata dibuka, dan habis itu di lockdown lagi karena ada new case lagi di komunitas. Jadi tapi nggak sebanyak kasusnya, nggak sampai untuk kali ini ya nggak sampai ribuan gitu, nggak sampai ratusan gitu. Pokoknya baru berapa orang itu langsung di lockdown gitu supaya mencegah penularan yang lebih banyak. Kan berkaca atau mengingat kasus-kasus yang sebelumnya, pandemi yang sebelumnya memang parah-parah banget itu kan, ribuan kan, bisa dibilang ribuan kasusnya itu meningkat banget. Tapi puji Tuhan sekarang itu benar-benar bisa dikontrol gitu oleh pemerintah. Ya karena berkat kerjasama pemerintah dan masyarakat. Kalau masyarakat dan pemerintah nggak kerjasama yang baik, sama aja guys. Ketika pemerintah melarang atau memberikan banyak banget peraturan atau banyak banget upaya pencegahan, tapi kalau masyarakatnya ogah-ogahan nggak mau dengar pemerintah, ya sama aja guys. Kita bakalan cekcok gitu, nggak bakalan searah gitu. Dan ya guys, aku berharap sih di Indonesia juga seperti itu ya, kita harus kerjasama gitu loh, mendukung program pemerintah, apapun program pemerintah yang pasti tujuannya kan untuk yang terbaik buat rakyatnya. Dan apalagi kan aku juga punya saudara-saudara dan punya keluarga di sana gitu guys, di Halmahera, di Maluku gitu. Jadi kepikiran juga, mau nggak mau kepikiran juga, apalagi kalau misalnya terjadi apa-apa
kita di sini yang jauh di sini tuh nggak bisa berbuat banyak gitu, kita nggak bisa berbuat apa-apa, kita nggak bisa pulang, nggak bisa lihat keluarga kita kalau terjadi sesuatu, nggak, pokoknya amit-amit cabang bayi kalau misalnya mereka sakit, dan kita nggak bisa ke sana gitu guys. Jadi ya aku berharap, aku cuma ngingatin aja ke keluargaku supaya ikutin protokol kesehatan yang ada gitu. Pokoknya pemerintah bilang A ya, pokoknya ikutin A gitu loh. Terus kalau boleh ya hindari tempat-tempat keramaian dulu gitu loh. Kalau di sana, apalagi kalau di sana tuh zona merah gitu kan, berbahaya. Dan ya semoga kalian dimanapun kalian berada ya, semoga kita semua itu selalu dalam perlindungan Tuhan, dan aku berdoa banget supaya COVID ini cepat berlalu karena lumayan melelahkan ya. Dan jangan sampai banyak lagi korban gitu loh berjatuhan gara-gara COVID ini. Dan aku berharap banget bahwa supaya apapun terobosan dari dunia medis soal untuk menghadapi COVID ini, kayak vaksin itu benar-benar Tuhan pakai vaksin itu untuk kesehatan kita, untuk yang terbaik buat kelangsungan hidup kita gitu loh guys. Jadi ya seperti itu sharing kita hari ini. Semoga semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya guys. Dan terima kasih sudah nonton videonya. Buat yang baru bergabung di channel ini, selamat datang. Dan buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Semoga kalian selalu happy dengan konten-konten aku, cerita-cerita keluarga kami. Dan terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.